Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Rasana sebagai moderator kelompok 3 ingin mempresentasikan kecakapan antarpersonal dengan judul Indie Problem Solving Analysis and Decision Making yang terdiri dari anggotanya Saya Puji Ramadan, NPM 2017 4350 1439. Saya Rizky Satria Hadayani dengan NPM 202043500622. Saya Muhammad Furqan Firdaus dengan NPM 202043500644. Saya Arfian Rahman Pratama dengan NPM 202043500646. Saya Muhammad Ferdinand Iriawan dengan NPM 202043502358. Saya Ismi Rasana dengan NPM 202043502361. Saya Neubri Hidayah dengan NPM 202043502366. Dan dengan teman kami Muhammad Tony Ardi dengan NPM 202043500600 dan juga Ahya Rizky Fauzi dengan NPM 202043502370. Baik, selanjutnya Efektivitas organisasi. Yang pertama, ditentukan kelompok atau tim. Yang kedua, tim manajemen sukses dan terwujud. Yang ketiga, 4 pola dasar berpikir. Yang pertama, apa yang terjadi. Yang kedua, mengapa ini terjadi. Yang ketiga, tindakan apakah yang harus kita ambil. Yang keempat, apa yang kita hadapi. Dan yang terakhir, 4 proses dasar yang rasional. Yang pertama, penilaian situasi. Yang kedua, analisis persoalan. Yang ketiga, analisis keputusan. Dan yang terakhir, analisis persoalan potensial. Dasar pemikiran manajemen rasional. 1. Mencari efektivitas organisasi. 2. Dilaksanakan oleh tim dasar atas kemampuan dasar teknis yang dimiliki para anggotanya yang bekerja sama untuk tujuan tertentu. 3. Bagaimana menciptakan tim manajemen yang sukses, maka harus melibatkan bawahan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, 4 pola dasar berpikir. Yang pertama, apa yang terjadi, yaitu penjelasan dan menilai. Yang kedua, mengapa ini terjadi, yaitu sebab akibat dan pemahaman. Yang ketiga, tindakan apakah yang harus kita ambil, yaitu pilihan. Tindakan paling mungkin, tujuan, mempertimbangkan pilihan, serta menilai resiko. Yang keempat, apa yang kita hadapi, yaitu menilai masalah yang mungkin terjadi dan melihat masa depan. Oke, slide selanjutnya adalah Capnet Rigo dalam konteks organisasi. Capnet Rigo mengembangkan 4 proses dasar yang rasional. Proses ini merupakan prosedur yang sistematis bagi penggunaan yang sebaik mungkin dari 4 pola berpikir. Yang pertama ada penilaian situasi, kedua ada analisa persoalan, 3 ada analisa keputusan, 4 ada analisa persoalan potensial. Oke, lanjut. Di sini ada tahap-tahap penilaian situasi. Ada mengenal masalah, dilanjut untuk memilah permasalahan. Lanjut lagi, kita untuk menentukan prioritas. Lanjut, merencanakan penyelesaian. Penilaian situasi. Mengenal masalah. Pertama, membuat daftar penyimpangan, ancaman dan kesempatan yang dihadapi. Kedua, memeriksa kemajuan dibandingkan dengan tujuan. Ketiga, melihat ke depan dengan mencari hal-hal yang terjadi. Keempat, mencari kemajuan. penilaian situasi, memisahkan masalah. 1. Adanya deviasi. 2. Perumusan masalah yang umum. 3. Terjadi suatu peristiwa atau perubahan yang memerlukan analisa dan tindakan dalam beberapa bidang. Yang terakhir, situasi rumit memerlukan pemeriksaan masing-masing bidang diperoleh masalah tunggal. Lalu selanjutnya ada penilaian situasi atau menentukan prioritas. Yang pertama ada kegawatan, yang kedua ada mendesaknya, yang ketiga ada bertambahnya atau kemungkinan berkembangnya, yang keempat kriteria ada tinggi, sedang, dan rendah. Kelima bisa dilakukan sendiri oleh manajer supaya lebih cepat.
Keenam, bisa dilakukan oleh tim terutama masalah yang kritis. Lalu di sampingnya ada label matrix USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Yang pertama, rendahnya kesejahteraan pegawai. Urgensinya 4, seriousness-nya 3, dan growth-nya 2. Total menjadi 9. Kedua, belum optimal pengawasan mutu produk. Urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 3. Totalnya ada 12. Dan yang terakhir, nomor 3, belum optimal penjualan produk. Urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4. Totalnya ada 14. Penilaian situasi, merencanakan pemecah atau penyelesaian masalah. Dengan masalah yang mempunyai prioritas relatif tinggi, perlu menjawab beberapa pertanyaan mengenai jawaban yang diperlukan bagi setiap masalah. Apakah situasi memerlukan penjelasan? Apa ada penyimpangan? Apakah dengan mengetahui sebab kita dapat bertindak lebih efektif? Analisa persoalan AP. B. Apakah perlu memilih sesuatu atau perlu menetapkan sasaran untuk melakukan kegiatan analisa keputusan? C. Apakah kita telah mengambil keputusan tetapi belum melaksanakannya? Analisa persoalan potensial atau APP. Problem solving memerlukan pemikiran atas dasar sebab dan akibat. Persoalan adalah akibat yang dapat dilihat dari suatu sebab yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Harus diamati dan menghubungkan akibat yang kita amati dengan sebab yang sebenarnya, kemudian mengambil tindak korektif, yaitu tindakan yang dapat mengoreksi persoalan dan menghindari terjadinya kembali persoalan tersebut. Analisa persoalan adalah proses pemecah masalah yang sistematis. Sekian presentasi dari kelompok 3. Baik, selanjutnya kami akan menayangkan hasil video kami. Terima kasih. Masaku hidup di dunia tak selamanya. Apa yang telah ku buat untuk sesama, semoga mampu terangi sedikit jiwa. Kak Arfian, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Raski. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak terlebih dahulu? Perkenalkan, nama gue Arfian Rahman Pratama, umur 21, tinggal di Depok. Kak Arfian nih, aku dengar-dengar Kak Arfian itu seorang pebisnis ya? Kalau boleh tahu, Kak Arfian bisnisnya di bidang apa sih? Gue buka usaha di clothing brand. Berarti kakak punya clothing brand sendiri? Iya, betul. Kalau boleh diceritain nih, gimana sih awal mula kebentuk clothing brand itu sendiri? Pas gue lagi kuliah, ada teman jurusan informatika gue, dia ngajak ke bisnis bareng, dan alhamdulillah sekarang jalan. Berarti kakak awalnya jurusannya informatika? Iya, betul.
Kok bisa sih kan nih Kak? Kan Kakak dari jurusan informatika ya? Terus sekarang punya brand sendiri, punya bisnis sendiri, bisnisnya besar. Kalau bisa ceritain nih Kak ke teman-teman gimana bisa dari mahasiswa informatika tapi punya bisnis sendiri. Nah, jadi gini ceritanya. Halo semua yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Arfian Rahman Pratama. Saya adalah anak tunggal dari ibu dan ayah saya. Kebetulan saya sekarang tinggal hanya bersama ayah saya saja, karena ibu saya sudah tidak ada sejak saya umur dari 4 tahun. Ayah saya adalah seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Jadi dulu itu sebelum saya sukses seperti ini, saya pernah mengalami banyak sekali lika-liku di kehidupan saya dulu sebelum saya seperti sekarang ini. Nah, sebelum saya ingin masuk ke perkuliahan, saya sempat bingung untuk memilih jurusan apa yang cocok untuk saya dan berguna di kedepannya nanti. Pada saat itu, saya sempat berpikir, kenapa saya tidak masuk aja di Unindra dengan mengambil jurusan teknik informatika. Karena waktu itu saya berpikir akan ada prospek kerja di dunia IT itu sangat menjanjikan. Jadi akhirnya saya masuk ke jurusan teknik informatika. Aspek permasalahan dimulai. Seiring berjalannya waktu, saya mulai mengasah kemampuan saya dan memperdalam pengetahuan saya di bidang IT ini. Singkat cerita, ada suatu masalah yang menyangkut lulus atau lanjutnya kuliah saya pada saat itu. Jadi, ayah saya dulu pernah sempat bilang kepada saya kalau ayah saya sudah tidak sanggup untuk membiayai kuliah saya. Karena pada saat kondisi itu, ayah saya sedang ada permasalahan di kantornya yang menyebabkan ayah saya sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai kuliah saya. Sejak permasalahan itu muncul, saya sempat berpikir gimana caranya supaya saya tetap bisa kuliah, akan tetapi tidak membebani ayah saya sendiri. Dan dari situlah pikiran saya terbuka luas dan saya mempunyai solusi. Kenapa saya tidak ambil kerja saja? Udah, dari situlah awal perjalanan hidup saya ini berjalan seiring kondisi yang ada pada saat itu. Siang semua. Ini pelajaran saya. Dari saya di sini dari pemrograman web. Sini ada yang sudah kenal alat-alat. Di sini. Jadi pengalaman web itu adalah kayak proses atau cara menjalankan sebuah komputer dan internet untuk membuat fungsi aplikasi tertentu. Ini ada yang tahu nggak dari web itu? HTML. HTML itu bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web. Kenapa hubungan cara jadi paham kan? Jadi kamu pikir punya kayak cara membuat video. Saya itu sampai di sini. Kalau misalnya mau berhati, pasti ada tugas ya. Makasih. Yan, lu langsung pulang ya? Iya nih gue langsung pulang. Oh, ya udah. Per, tadi kan kata dosen gue dapet saran nih buat mendalamin lagi ilmu IT. Gue. Iya,
Menurut lu gimana? Menurut gue sih ya dalamin aja sih. Lu kan juga emang pinter nih dalam IT. Kali aja itu rezeki lu di situ. Iya nggak sih? Iya juga sih. Iya, yaudah nanti gue di rumah gue coba deh. Oke. Sukses ya. Ya, lama Bang. Iya, kenapa Bek? Ya jadi ini kan Babe di kerjaan Babe ini lagi ada masalah. Terus juga gaji Babe di kerjaan dipotong juga. Nah, Babe ini jadi nggak bisa lanjutin kamu kuliah lagi. Terus gimana? Tapi kan kuliah yang lagi mau lulus. Ya, mau gimana lagi? Juga gaji Babe juga dipotong. Terus ekonomi keluarga kita lagi sulit. Gimana kalau kamu mau kuliah aja? Ini deh Bek, nanti luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Waalaikumsalam. Yan, lu sendiri? Iya, sendiri nih. Ayo masuk. Duduk. Udah gua siapin kopi. Repot-repot lu Yan. Ya, santai. Minum aja. Muka lu ngapa Yan? Kusut banget Yan. Iya Yan. Iya. Jadi gini, keluarga gue ekonominya lagi jatuh banget. Keluarga gue juga lagi punya masalah di kerjaannya. Keluarga gue disuruh berhenti kuliah. Menurut kalian gimana? Kalau dari gua kayaknya lu kerja aja deh. Tapi kuliah gue gimana? Iya juga. Lu ngapa kagak kuliah sambil gawe aja Yan? Iya juga ya. Tapi gawe di mana? Kebetulan gua ada lowongan kerja nih Yan. Lu mau coba? Tuh. Dah. Nanti gue coba deh. Makasih ya infonya ya. Moga rezeki lu Yan. Amin. Yan mau ngomong. Ya Yan, ngomong apa? Ini duduk. Dia mau ngomong apa? Pian dapat info nih Be dari teman Pian. Jadi Pian mau kuliah sambil gawe. Oh, kuliah sambil gawe. Iya, menurut Babe gimana? Ya, Babe sih setuju aja. Bagus malah kalau itu emang inisiatif kamu buat ngajutin kuliah. Doain Pian ya Be. Ya udah, Babe doain biar lancar kuliahnya sama kerjanya ya.
luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Ya, silakan masuk. Ya. Ya, silakan duduk. Makasih, Pak. Ya. Dengan saudara Arfian? Iya, saya Arfian, Pak. Yang kemarin ngelamar di sini ya? Iya, benar. Nah, perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Arfian Ahmad Pratama. Ya. Umur 21 tahun. Tinggal di Depok. Pengalaman kerjanya? Pengalaman kerja saya sebelumnya saya belum pernah bekerja. Ya. Karena saya kuliah juga. Oh iya, Anda kuliah di sini bagian informatika ya? Iya. Untuk di perusahaan ini sedang adanya bagian marketing. Untuk bagian informatika belum ada, sebagai support IT itu belum ada. Jadi Anda bersedia ditempatkan sebagai marketing? Insya Allah saya bersedia, Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin ke besok udah bisa mulai kerja. Baik. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Yan, lu gimana kabarnya? Masih kerja di tempat yang lama? Masih, Won. Emang kenapa? Gue lagi mau bikin bisnis nih, clothingan. Lu mau join nggak? Wah, boleh tuh. Tapi gue belum ada modalnya. Kalau urusan modal, gue dulu aja nggak apa-apa. Serius lu? Serius. Lu bisa? Ah, bisa. Boleh kalau kayak gitu. Boleh. Minggu depan aja kali ya kita mulai. Boleh, kabarin aja nanti. Oke deh. Yaudah, minggu depan ya. Siap, Bro. Ada keperluan apaan, Yan? Maaf, Pak, sebelumnya saya pengen resign dari kerjaan. Kenapa, Yan? Saya lagi buka bisnis sendiri, Pak. Jadi saya mau mundurin diri dari pekerjaan. Oh, kamu sedang buat bisnis? Iya, Pak. Kalau itu pilihan kamu, silakan. Semoga sukses. Amin. Maaf ya, Pak, sekali lagi. Ya, dan terima kasih atas kontribusinya selama ini. Terima kasih kembali, Pak. Baik. Semoga aja Alfian dapat pekerjaan yang lebih baik.
ceritanya. Oh, jadi seperti itu ya Kak ceritanya. Semoga cerita Kak Arfian ini bakal menginspirasi teman-teman di luar sana yang bekerja sambil kuliah ya. Amin. Terima kasih ya Kak Arfian atas kehadirannya hari ini. Ya, terima kasih kembali Kak.